Acara selanjutnya ceramah inti yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mikdad, dan dilanjutkan maktab ziarah sekaligus penutup. Kepada beliau Ustadz Mikdad, waktu dan tempat kami persilakan. Bihubbil Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. Dalam memperingati hari wafatnya Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, di malam ini adalah malam kedua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah serta diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah berbicara tentang Al-Quran, tentang fungsi dan salah satu manfaat daripada Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan, dan kami turunkan Al-Quran apa yang menjadi syifa, yaitu kesembuhan atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an sebagai syifa, penawar, penyembuh. Manusia di dalam hidupnya akan senantiasa menghadapi dua penyakit, dua musibah, dua bencana, dua jenis bencana dan dua jenis wabak yang akan dihadapi oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Yaitu satu yang kita kenal dengan penyakit atau wabah yang mengarah kepada tubuh manusia, yang mengancam fisik manusia. Dan yang kedua adalah wabah penyakit yang akan menyerang hatinya, jiwanya, dan ruhnya. Seperti kita ketahui bahwa orang yang ketika dia menghadapi penyakit fisik, ketika seseorang menghadapi wabah penyakit, bisa jadi itu akan mengancam tubuhnya, bisa menjadikan penderitaan sepanjang masa, dan bahkan bisa jadi mengantarkan pada kematian. Seperti halnya yang kita saksikan saat sekarang ini, bahwa pada tahun 2000 akhir daripada 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah wabah yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Hingga sekarang ini, korban yang terjadi, yang diakibatkan oleh virus ini miliaran. Dari sisi manusia, hampir jutaan orang meninggal mati karena serangan daripada virus ini. Dari sisi materi, ekonomi, semua hancur. Bukan hanya Indonesia, akan tetapi dunia. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa bencana yang bersifat fisik ini sangat membahayakan. Penyakit yang menyerang fisik ini menjadi sangat berbahaya bagi kita semua.
Oleh karena itu, kita dari semua pemerintahan di dunia ini, mereka disibukkan dengan penanganan COVID-19 ini. Badan Kesehatan Internasional atau yang kita sebut dengan WHO, mereka tidak mampu menangani pengobatannya, tidak menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Yang ada adalah pencegahan terhadap penyakit tersebut. Yang ada adalah pencegahan terhadap wabah virus ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pakar dunia bidang kedokteran mereka berusaha untuk menemukan sebuah obat, namun mereka tidak pernah menemukannya. Mereka hanya bisa menemukan pencegahan obat untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran virus corona ini di seluruh dunia. Saudara sekalian, ini adalah penyakit yang bersifat fisikal. Oleh karena itu, mereka melakukan pencegahan dengan harapan bahwa virus-virus ini tidak menyebar dan tidak menularkan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memakai masker, jarak duduk yang harus kita jaga antara jarak satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Kita harus berpegang pada prinsip-prinsip yang dipakai oleh para pakar para pakar kesehatan ini. Kita harus merujuk kepada pakar kesehatan. Jangan berkata bahwa ini jangan takut pada corona, takutlah pada Allah. Ketika Anda melakukan dengan apa yang disarankan oleh pakar kedokteran, berarti Anda telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hifdun nafas, menjaga diri adalah wajib. Ketika seseorang di dalam kehidupannya semacam ini dan semua orang bisa diserang oleh virus ini, maka yang ada adalah harus menjaga diri. Bisa jadi kita ini terkena virus tersebut, akan tetapi tidak ada reaksi bagi tubuh kita. Tapi ingat, ketika kita bergaul dengan orang tanpa menjaga apa yang ditentukan protokol kesehatan itu, maka bisa jadi orang itu tertular karena kita. Dan apabila itu kita sadari bahwa penyakit itu kita menularkannya, berarti kita telah berbuat dolim pada orang. Dan apabila orang itu menjadi mati penyebab karena kita, maka berarti kita ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Saudara sekalian, penjagaan terhadap diri adalah wajib dan juga menjaga orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan la dharara wa la dhirar. Orang tidak boleh menjadikan dirinya terancam akibat penyakit. Dia tahu bahwa ketika kita kumpul banyak orang tanpa menjaga protokol kesehatan, yang kemudian kita ada kemungkinan bahwa kita akan tertular, lalu kita tidak melakukan protokol kesehatan, berarti kita telah membahayakan diri kita. Dan apabila kita kemudian sadar kita punya penyakit, kita tertular dengan virus tersebut, dan kemudian kita kumpul dan tidak mengobatinya, tidak menjaganya, dan orang lain tertular, berarti kita telah berbuat dolim. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Saya pernah ditanya oleh seseorang, dia mengatakan bagaimana hukumnya vaksinasi itu. Saya katakan bahwa vaksinasi, apabila vaksinasi itu tujuannya kau niatkan untuk menjaga dirimu dan menjaga diri adalah wajib, maka berarti nilainya adalah ibadah. Dan apabila engkau niatkan bukan hanya untuk menjaga dirimu supaya tidak tertular penyakit, tapi juga ingin menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang di dekat Anda, orang-orang yang bergaul dengan Anda, orang yang kau cintai, anakmu, istrimu, supaya tidak tertular dari dirimu, maka berarti Anda juga melakukan kegiatan yang bersifat ibadah. Anda menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang-orang yang kalian cintai, yang setiap hari berkumpul dengan kalian.
hidup kalian jauh lebih mulia, lebih berharga daripada kematian kalian. Hidup kalian akan lebih bermanfaat jika kalian manfaatkan untuk kepentingan umat daripada kematian kalian. Oleh karena itu, di dalam menjaga wabah ini, semua umat manusia di dunia ini, tidak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia, mereka berusaha untuk melakukan pencegahan karena memang tidak ada obatnya. Dan oleh karena itu, saya sarankan terkait dengan hal ini, berkaitan dengan malam-malam yang semacam ini, saya sampaikan kepada kalian semua dan para pemirsa dimanapun mereka berada, untuk segera melakukan vaksinasi yang telah disiapkan oleh negara kita. Negara ini telah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pencegahan, menyelamatkan umat manusia, masyarakatnya, agar mereka tidak tertular dengan penyakit yang berbahaya ini. Jangan abaikan saja semua isu bahwa vaksinasi itu adalah pembunuhan massal, bahwa virus corona itu adalah konspirasi internasional. Orang yang berbicara semacam ini seakan-akan dirinya lebih sadar, lebih waras daripada seluruh dunia. Dunia kebingungan. Seluruh umat manusia di dunia ini, baik yang muslim maupun non-muslim, mengakui keberadaan virus corona ini. Sementara ada segelintir orang di Indonesia yang merasa sok lebih tahu daripada orang yang dia ada di dunia ini. Barangkali mereka beranggapan seluruh dunia gila dan yang waras hanya mereka saja. Tidak masuk akal. Sekali lagi saudara sekalian, tidak ada sebuah pemerintahan yang ingin menghancurkan negaranya, yang ingin menghancurkan rakyatnya, ekonomi rakyatnya. Tapi ini adalah sebuah pilihan yang harus diambil oleh sikap pemerintah demi menjaga kepentingan rakyat itu sendiri, demi keselamatan bangsa ini untuk di masa yang akan datang. Tunjukkan negara mana yang tidak kebingungan di dalam menangani virus corona ini. Oleh karena itu hadirin, saya berharap di setiap malam hadir, terutama yang hadir ini, jaga jarak, pakailah masker, cuci tangan, agar kita semua terselamatkan dari wabah ini. Saudara sekalian, kalau saja penyakit fisik ini kita harus berusaha dan kita kebingungan untuk menyelamatkan diri kita, kita harus diperintahkan untuk menjaga diri agar tidak tertular dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisikal ini. Padahal paling pengaruh negatif daripada penyakit fisik hanya materi semata. Ekonomi kalian jatuh, anak kalian mati, keluargamu mati. Tapi ingat bahwa korban dari virus corona ini, kalau kita hitung-hitung, banyak kiai yang meninggal, banyak ulama yang meninggal, banyak tokoh, orang-orang pintar semua, sebagian besar mereka meninggal akibat virus. Itu artinya kerugian yang sangat besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menjaga. Hadir majelis-majelis semacam ini, protokol kesehatan harus kita lakukan sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit wabah, penyakit untuk fisik, yang kita sebut juga penyakit ruh, penyakit jiwa. Penyakit ini jauh lebih berbahaya. Apabila kita diwajibkan untuk menjaga diri agar kita tetap sehat, supaya kita tidak terjerumus dan tidak terpapar dalam bencana wabah, kita diperintahkan untuk vaksinasi dan obat-obatan macam-macam. Maka untuk menjaga ruh kita pun kita perlu vaksinasi. Vaksinasi ruh kita. Kita harus menjaga diri kita, menyelamatkan ruh kita dari penyakit. Apabila ruh kita sudah terkena penyakit, maka itu akan lebih berbahaya. Tidak hanya materi yang dirugikan, akan tetapi seluruh tatanan masyarakat akan menjadi hancur. Ruh ketika dia sudah sakit, maka berarti akan berpengaruh pada perilaku,
akhlak, semua tindakan yang itu akibatnya merusak tatanan negara, merusak tatanan agama, dan manusia diantarkan pada kehinaan yang tidak ada nilainya baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu saudara sekalian, penjagaan apabila kita harus menjaga dan semua orang mengeluarkan biaya besar untuk menjaga wabah corona, maka kita juga harus menjaga wabah penyakit spiritual ini. Apa langkah yang harus kita lakukan di dalam menjaga spiritualitas kita? Agar hati kita, jiwa kita tetap sembuh, ruh kita tetap sehat, ada beberapa hal. Salah satu di antaranya sebagai pencegahan adalah taqwiyatul iradah. Kita harus menguatkan keinginan, iradah, niat keinginan yang kuat hingga dia tidak tertipu oleh syahwatnya. Setiap syahwat yang mengganggu kita, menggoda kita, menipu kita, merayu kita, kita harus cegah dengan kekuatan keinginan dan iradah yang sangat kuat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh, kita harus waspada dari maksiat. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, maka itu akan menjadi benih penyakit yang membahayakan roh kita. Maksiat adalah nuqtatun sauda, sebuah nuqtah hitam yang apabila dibiarkan akan membahayakan ruh kita dan jiwa kita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, man tasarra'a ila syahawat tasarra'at ilaihi al-afat. Orang yang mudah cepat bermaksiat, tertipu oleh nafsunya, oleh syahwatnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, maka penyakit itu, afat, penyakit ruh itu akan segera datang kepadanya. Ketika ruh ini sudah sakit, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah akan menambah penyakit itu menjadi lebih parah. Nasihat tidak akan lagi berguna. Peringatan tidak lagi berguna. Ujian dari Allah tidak akan lagi bermanfaat bagi orang yang berjiwa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita adalah harus memiliki hubungan dan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita melupakan Allah dalam setiap detik sekalipun. Karena ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, setan akan berhubungan, setan akan meliputi kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadakkaru fa idzahum mubsirun. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila dia disentuh oleh sekelompok ta'if daripada syaitan, sekelompok syaitan, kalimat ta'if dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang meliputi sesuatu atau mengitari sesuatu. Bahwa diri kita senantiasa diliputi oleh syaitan di sekeliling kita. Apabila kita tidak memiliki ikatan dengan Allah, tidak memiliki kedekatan dengan Allah, maka sedikit tipuan itu akan membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tergelincir dalam kemaksiatan yang kemudian kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah harus kita jaga. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan setiap saat. Hubungan ini harus menjadi semakin hari semakin kuat untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang menjaga dirinya, penyelamatan, pencegahan daripada maksiat kepada Allah, yaitu yang dilakukan oleh Yusuf. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia telah berhasil untuk menyelamatkan jiwanya dari penyakit ruh ini, yaitu ketika dirayu oleh seorang perempuan untuk melakukan tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ditahan keinginannya yang kuat dan perasaannya yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun terselamatkan dari maksiat tersebut, dari perzinaan.
lebih baik dia memilih dipenjarakan daripada dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf dalam Al-Qur'anul Karim berkata, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Tuhanku, penjara jauh lebih aku sukai daripada apa yang mereka membuat aku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ketika ia mencegah dirinya, melakukan pencegahan agar ia tidak menjadi, jiwanya tidak sakit, dia tidak terjerumus dalam kehinaan, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, andai saja langit, seluruh harta kekayaan yang ada di langit dan di bumi diberikan kepada aku agar aku bermaksiat kepada Allah sebesar semut saja, kata Imam Ali, lama fa'altuhu, maka aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Imam Ali bin Abi Thalib telah menjaga dirinya, pencegahan terhadap virus-virus moralitas yang bisa menghancurkan akhlak manusia. Imam Ali bin Abi Thalib berhasil menjaganya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sama. Siapa sih yang tidak ingin hidup dengan semua tercukupi? Tapi apabila harta itu dari yang haram, maka keharaman ini akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pencegahan agar jiwa kita, roh kita tetap sehat, sebagaimana kita menjaga diri kita dengan protokol kesehatan agar kita tidak tertimpa oleh virus corona yang nyata-nyata ada. Demikian pula tentang penyakit ruh yang bisa saja mengenai siapapun yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, pencegahan, penjagaan menjadi hal yang harus kita lakukan agar kita terselamatkan dari penyakit ruh. Yang ketiga, di samping kita ini menguatkan keinginan dan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermaksiat dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah hadir dalam majlis-majlis seperti majlis Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam semacam ini. Bahwa hadirnya kita memperingati peristiwa Karbala bukan saja sekedar sebuah mengenang peristiwa sejarah semata. Kehadiran kita di dalam majelis yang semacam ini akan memberikan sebuah nilai spiritualitas yang menjaga jiwa kita dari penyakit-penyakit ruh. Kehadiran kita di majelis semacam ini akan membawa kita kedekatan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya sallallahu alaihi wasallam. Orang harus memahami bahwa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah manusia yang telah menjelmakan Al-Quran dalam perilakunya. Kita benar berpegang pada Al-Quranul Karim, tapi Al-Quran itu adalah kitabun samit, kitab yang diam, kitab yang tidak bisa berbicara, kitab yang harus ada penerjemahnya, dan penerjemah Al-Quranul Karim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Baitnya. Ketika seseorang itu jauh dari Rasulullah, jauh dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan cukup dengan Al-Quranul Karim, mereka tidak akan mampu memahami Al-Quranul Karim. Karena yang berhak menerjemahkan Al-Quran, yang bisa melaksanakan hukum Al-Quran secara benar, baik makna yang am maupun yang khas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, inni tarikum fikumuz tsaqalain, aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa yang satu itu dan apa keduanya itu? Rasulullah mengatakan, kitaballah wa itrati ahla baiti, Al-Quranul Karim dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quranul Karim dan Ahlul Bait?
Sekali lagi tadi sudah saya katakan, kitab Allah itu adalah kitab yang diam. Dia tidak pernah berbicara. Dia tidak bisa menjelaskan kepada umat manusia. Dia tidak bisa menjelaskan tentang makna am dan khas dalam ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Yang memahami makna Al-Quran, yang memahami rahasia Al-Quran, yang memahami tentang makna khas dan am, hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selamanya setelah aku, kata Rasulullah, yaitu kitab Allah dan ahlul bait Rasulullah. Fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida 'alal haud. Keduanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya berjumpa aku, kata Rasulullah, di telaga Al-Haud nanti. Al-Quran dan ahlul bait tidak akan terpisahkan. Oleh karena itu, ketika kita hadir dalam majelis-majelis ini, bukan Imam Husain membutuhkan kalian, tapi kalianlah yang membutuhkan Imamul Husain untuk menghidupkan hati kalian, untuk menjadikan hati kalian tidak masuk ke dalam perangkap syaitan, agar jiwa kita senantiasa terjaga dari penyakit wabah spiritualitas atau yang kita sebut dengan wabah ruh. Kitalah yang membutuhkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Al-Imamul Husain bukan milik kelompok tertentu. Imamul Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah milik seluruh kaum muslimin, siapapun mereka, apapun mazhabnya, mau tidak mau harus menjadikan Al-Imamul Husain bagian daripada mereka. Karena Imam Husain bukan milik kelompok tertentu. Imam Husain cucu Rasulullah adalah milik seluruh kaum muslimin, dan setiap kaum muslimin sudah selayaknya untuk memperingati, mempelajari, mengagungkan apa yang terjadi di padang Karbala di bulan Asyura semacam ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda ketika memperingati hadir majlis-majlis semacam ini. Imam Ridha mengatakan, man jalasa majlisan yuhyi fihi amrana lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang membuat majlis atau hadir dalam sebuah majlis untuk menghidupkan ajaran ahlul bait, amru ahlul bait, urusan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya tidak akan pernah mati. Hatinya tidak akan pernah sakit, hatinya tidak akan pernah tertimpa oleh virus, yaitu virus moralitas, virus yang menghancurkan jiwa kita menuju kepada kehinaan. Dia akan terselamatkan itu semua yauma tamutul qulub, di hari di mana hati-hati mereka akan mati. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarhatul Imamul Husain, teriakan Imamul Husain di padang Karbala adalah teriakan insaniyah, teriakan seruan kemanusiaan. Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak ingin berperang, bukanlah orang yang suka berperang. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukanlah pria yang suka berperang atau ingin berkuasa, tidak. Sungguh salah ketika orang mengatakan Imam Husain terbunuh di Karbala karena ingin mengambil kekuasaan dari Yazid. Sebuah pandangan yang sangat salah. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak ingin ada perang. Al-Imamul Husain pejuang kedamaian. Al-Imamul Husain adalah pejuang kemanusiaan dan keadilan. Imamul Husain adalah orang yang memperjuangkan tentang hak-hak kemanusiaan. Imamul Husain alaihi salatu wassalam tidak ingin berperang dengan Yazid. Imamul Husain tidak ingin mengambil kekuasaan khilafah dari Yazid. Kekhilafahan, kekuasaan bagi Imam Husain tidak ada nilainya sama sekali. Tapi yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain adalah kemanusiaan, keadilan, agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana Imam Husain sampai terjadi di Karbala. Secara sekilas saya ingin cerita.
bahwa Imamul Husain tidak ada keinginan untuk melawan Yazid, dikarenakan kecuali karena orang-orang Kufah saat itu telah mengirim surat kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain alaihi salatu wassalam berada di Madinah, kemudian orang-orang Kufah mengirimkan surat kepada Imamul Husain. Di dalam surat itu dia bercerita bahwa Yazid telah berbuat aniaya dan mengubah agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengundang Imam Husain untuk membela mereka. Mereka mengundang Imam Husain agar Imam Husain memperjuangkan keadilan mereka. Imamul Husain alaihi salatu wassalam pergi ke Mekah, dan dari Makkah kemudian menuju ke Kufah. Dalam perjalanannya kemudian mereka ditangkap. Imamul Husain alaihi salatu wassalam memberikan sebuah ketentuan, surat yang dibawa yang pernah dikirimkan kepada Imamul Husain. Ayuhan nas, wahai segenap manusia, ini adalah surat-surat kalian. Kalian telah mengundang kami untuk datang menolong kalian. Kalau kalian tidak ingin menghendaki aku datang, maka biarkan aku kembali ke tempat di mana aku berangkat. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Namun apa yang terjadi? Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dilarang untuk kembali ke Madinah atau ke Makkah, sampai kemudian mendapatkan keputusan dari Yazid ibn Muawiyah. Ubaidillah ibn Ziyad memberikan arahan bahwa Al-Husain tidak boleh pergi meninggalkan tempat itu sampai ada keputusan dari Yazid. Akhirnya keputusan itu, Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan, ya Husain tidak boleh pergi ke Makkah dan ke Madinah, kembali ke tempat dia asalnya, akan tetapi harus mengambil jalan tengah, yaitu ke tempat lain. Di mana tempat itu? Digiring ke arah Karbala. Dari Karbala itulah terjadi peperangan. Al-Imamul Husain tidak bertujuan untuk berperang. Al-Imamul Husain tidak bertujuan untuk mengambil kekuasaan, yang sehingga Imam Husain disebut sebagai pembangkang khalifah. Tidak sama sekali. Al-Imamul Husain, seperti ungkapan beliau ketika pergi menuju Karbala, inni la ahruju ashiran wala batiran wala zaliman, wa innama ahruju li talabil islah fi ummati jaddi Rasulillah, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam perjalanannya mengatakan, demi Allah, aku keluar ini bukan karena berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat kerusakan. Wa innama ahruju li talabil islah, akan tetapi aku keluar ini karena aku ingin memperbaiki umat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin melaksanakan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asiru jiddi wa asiru sirata jaddi Muhammad wa abi Ali ibn Abi Thalib. Aku ingin berjalan dalam jalur yang telah dilakukan oleh kakekku Rasulullah dan ayahku Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu saudara sekalian, kehadiran kita di majelis-majelis semacam ini akan menghidupkan hati kita, akan mencahayai hati kita, dan akan menyelamatkan jiwa kita dari penyakit-penyakit ruh, penyakit-penyakit yang menyebabkan hancurnya moralitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Husain adalah sorhatun, sebuah teriakan perjuangan terhadap keadilan ilahi, karena beliau adalah jelmaan daripada Al-Quranul Karim setelah kakeknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saudara sekalian, setiap perjuangan tidak akan pernah ada yang mulus, kecuali di dalamnya berbagai tantangan. Dan salah satu apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah adanya tantangan-tantangan yang sedemikian rupa. Saudara sekalian, sebelum Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam menuju ke Kufah dari Makkah, dalam perjalanan Al-Imamul Husain sebelumnya sudah mengutus saudaranya, yaitu Muslim bin Aqil. Misanannya Muslim bin Aqil dikirim oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Muslim bin Aqil datang ke Kufah.
Ketika dia datang ke Kufah, semua masyarakat tahu bahwa utusan Al-Husain sedang datang menuju mereka. Sebagian menyambutnya. Di malam pertama mereka ikut bersalat jamaah bersama Muslim bin Aqil di Masjidil Kufah. Akan tetapi kemudian di siang hari, di waktu siang hari di saat zuhur, Muslim bin Aqil ngimami salat jamaah, namun tidak satupun yang hadir dalam salat jamaah zuhur tersebut. Muslim bin Aqil ditinggalkan sendirian. Semua orang ketakutan untuk menemui Muslim bin Aqil karena diancam oleh penguasa saat itu, Ubaidillah ibnu Ziyad, gubernur yang ada di Kufah. Ubaidillah ibnu Ziyad menyuruh seseorang untuk mengawasi semua gerakan yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil meninggalkan Kufah dan semua pintu jalan menuju ke tempat lain telah tertutup oleh tentara-tentara Yazid ibn Muawiyah yang dikoordinir oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Muslim bin Aqil pergi sampai ke satu tempat di sebuah desa, di sebuah gang kecil. Di waktu malam saat itu dia duduk di depan rumah seorang perempuan janda tua. Tiba-tiba yang punya rumah itu keluar. Di waktu sore, di waktu maghrib, di waktu malam itu dibuka. Terkejut wanita itu. Dia bertanya, siapakah engkau wahai fulan? Aku tidak pernah mengenalmu. Dari manakah asalmu di tengah malam semacam ini? Kau masih berada di tempat asing bagi kami. Muslim bin Aqil mengatakan, aku adalah Muslim bin Aqil, utusan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Perempuan itu kemudian terkejut karena dia adalah min ahibba, dari para pecinta, min adba'il Husain alaihi salatu wassalam. Perempuan itu dengan hati terharu. Muslim bin Aqil disirahkan untuk masuk ke dalam rumahnya, diberikan minum dan malam itu diperintahkan untuk tidur di rumahnya. Muslim bin Aqil dengan senang hati, sebelum ia tinggal di tempat itu, sebelum dia tidur, dia melakukan sholat 2 rakaat. Sampai kemudian di waktu fajar, Muslim bin Aqil tak mampu memejamkan matanya. Ia masih teringat kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang sedang dalam perjalanan menuju Kufah yang nantinya pasti akan terbunuh. Dalam perjalanan itu tidak ada lagi yang mengabari tentang keadaan Muslim bin Aqil kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Muslim bin Aqil malam itu tidak dilakukan, dia tidak bisa tidur sama sekali. Ia lakukan hanya berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan itu berkata, wahai putri, wahai Muslim bin Aqil, wahai utusan Al-Husain, wahai maulaya, aku tidak menemukan engkau tidak bisa tidur malam ini. Muslim bin Aqil menjawab, bagaimana mungkin aku bisa tertidur sementara imamku, tuanku Al-Husain alaihi salatu wassalam sedang menuju Kufah dan dia akan menemukan kematian di Karbala atau menemukan kematiannya di Kufah ini. Muslim bin Aqil, saudara sekalian, dalam sejarahnya disebutkan di saat fajar pagi ketika ingin meninggalkan rumah tersebut, Muslim bin Aqil dikejutkan ternyata tentara-tentara Ubaidillah ibnu Ziyad telah mengepung rumah itu. Muslim bin Aqil dikepung dari berbagai arah, sebagian dengan pedang, sebagian dengan panah, hingga tubuhnya bagaikan landak. Ia terjatuh dari kudanya. Kemudian Muslim bin Aqil ditangkap, diseret dengan kuda hingga ke tempat istananya Ibnu Ziyad. Di istana Ibnu Ziyad, Muslim bin Aqil dipaksa untuk tunduk kepada Ubaidillah ibnu Ziyad. Ia berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku kecuali kepada tuanku Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Akhirnya Muslim bin Aqil dibawa ke atap rumah. Di atap istana itulah tangan dan kakinya diikat. Kemudian ia ditaruh di atas gedung itu dan kemudian digantung
kepalanya di bawah, dan tak lama kemudian ia dijatuhkan dari atap gedung. Muslim bin Aqil pun terjatuh teriak dengan mengucapkan assalamu alayka ya Aba Abdillah. Muslim bin Aqil meninggal dunia, kepalanya pecah, dan semua tentara-tentara Ibnu Ziyad pun berbondong-bondong memenggal kepala Muslim bin Aqil. Kepala Muslim bin Aqil ini dikirimkan kepada Yazid sebagai hadiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Husain wa bi jurhil Husain wa bi aitamil Husain. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allahumma singkirkanlah wabah corona ini dari kami dan dari seluruh negara-negara mukmin. Allahumma ya Allah, berikan ampunan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Bukalah pintumu untuk kami, pintu rahmatmu untuk kami. Ya Allah, bukalah pintu rizkimu untuk kami semua ya Allah. Allahumma shfi mardal mu'minin, sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit. Berikanlah kemudahan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikan limpahkan rahmat ridhamu dan rizkimu kepada mereka-mereka semua yang hadir di tempat ini, dan terutama adalah mereka-mereka yang telah menyumbangkan untuk pelaksanaan acara ini dengan kemampuan mereka. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wa ila arwahi ambatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Maqlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Maqlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Ya Maqlum, Ya Maqtul,
tersiram darah Abu Abdillah, memandikan darah Abu Abdillah. Pedih hati Fatimah mengharap Husain lepas derita, putra Nabi yang mulia disiksa didera sampai durjana, ratusan pedang mengoyak tubuhnya. Karbala melirak karena darahnya. Ya Mazlum, ya Mazlum, ya Syahid, ya Husain. Ya Mazlum, ya Mazlum, ya Syahid, ya Husain. Dengar dan saksikanlah kepala suci putra sang wasi, wajah yang berparas Nabi sedang mengucap kalam ilahi, melantunkan ayat surah Al-Kahfi. Inilah kepala putra sang Nabi, putra tersayang Nabi, kini terkapar seorang diri, luka Nabi yang menggumi. Malaikat menangis tiada berhenti, alam pun kini seakan mati, meratapi putramu ya Zahra. Ya Madlum, ya Maktul, ya Syahid, ya Husain. Ya Madlum, ya Maktul, ya Syahid, ya Husain. Duka-duka Asyura, Karbala, duka Karbala, bawalah kami dalam duka bersama Zainab serta Sukainah, meratapi Husain putra Fatimah, tahu penuh luka tanpa kepala. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali, salam bagimu Husain, Ishfa'lana ya Husain, Ishfa'lana ya Husain. Ya Makhlum, ya Makhlum, ya Syahid, ya
Ya Mazlum, Ya Maqtul, Ya Syahid, Ya Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya warith Adam safwatillah. Assalamu alayka ya warith Nuhi nabiyillah. Assalamu alayka ya warith Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya warith Musa kalimillah. Assalamu alayka ya warith Isa ruhillah. Assalamu alayka ya warith Muhammad sayyidil rasulillah. Assalamu alayka ya warith Ali amirul mu'minin wa khairul wasiin. Assalamu alayka ya warith Hasan ridha ظاهر الرضي المرضي. السلام عليك أيها الصادق الأكبر. السلام عليك أيها الوسيء البر التقي. السلام عليك وعلى أرواح التي حلت بفنائك وأنا حتى بروح الله. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا واجها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الفاتحة. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين أعوذ بالله من الضالين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
برحمتك يا أرحم